Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai kerajinan yang ada di daerah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen Ibu Malta Nelisa Esos Mhum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Arif, Robi Zakwan, Valentino Claudio Agriza, Verisa Evrilia, serta saya Sylvia Kinanti sebagai moderator. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di Kota Payakumbuh, di antaranya Kelurahan Balai Panjang, Andaleh Kecamatan Luha, dan Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa kerajinan Payakumbuh dengan metode wawancara yang meliput data terkait waktu perintisan usaha, bahan, cara pembuatan, serta hambatan dalam proses produksi dan distribusi. Produk kerajinan pertama dari hasil penelitian kami adalah katidiang yang akan dijelaskan oleh Verisa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kearifan lokal Minangkabau yang terkhususnya dari Payakumbuh yang bernama katidiang. Kami kelompok 9 melakukan penelitian pada seorang bapak yang bernama Alisman yang merupakan satu-satunya pengrajin rotan yang tersisa saat ini yang berasal pada Jorong Kapalokoto, Andale, Kecamatan Luha. Ketidiang itu sendiri merupakan keranjang tradisional khas dari Payakumbuh yang merupakan anyaman dari bahan rotan dan bambu. Untuk ukuran ketidiang itu sendiri ada yang besar dan ada yang kecil sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Biasanya masyarakat menggunakan katidiang untuk membawa hasil panen mereka dari kebun atau menggunakannya sebagai wadah penyimpanan sementara. Dan masyarakat juga bisa menggunakan katidiang untuk membawa barang dagangan mereka yang akan dijual di keliling kampung. Bapak Alisman biasanya mendapat pasokan rotan dari Ampalu atau Kabupaten Sijunjung, Negeri Sungai Pua atau Kabupaten Agam, dan Suliki Gunung Ome dari Kabupaten 50 Kota. Bapak Alisman biasanya menggunakan sebuah pisau kecil dengan gagang yang panjang yang bernama rawit. Tujuan dari memiliki mata pisau yang kecil ini adalah agar memudahkan pada saat proses pemotongan rotan menjadi setipis mungkin, dan gagang yang panjang berfungsi sebagai tumpuan saat memotong rotan menjadi tipis. Ketidiang dibuat dengan cara dianyam yang dimulai dari tulang dasar yang berbentuk lingkaran, lalu lama-kelamaan akan semakin besar sehingga menjadi bentuk yang diinginkan, misalnya ketidiang tadi. Bapak Alisman tidak memiliki hambatan yang terlalu signifikan pada saat produksi dan distribusi. Namun Pak Alisman sangat keteteran dengan tenaga kerja yang hanya mengandalkan diri sendiri dengan begitu banyaknya pesanan yang datang kepada dirinya, di mana tidak ada lagi penerus atau generasi muda yang menguasai keahlian menganyam rotan di negeri Andaleh ini. Hal ini dapat diakibatkan oleh pengaruh teknologi sehingga para anak-anak muda pada zaman sekarang lebih mengutamakan pandangan mereka pada hal teknologi sehingga melupakan pada hal yang tradisional. Selanjutnya adalah songkok ayam yang akan dijelaskan oleh Robi dan Tio. Songkok ayam adalah kerajinan tradisional masyarakat Payakumbuh yang kedua. Sesuai dengan namanya, songkok ayam apabila diartikan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tulung. Ini digunakan untuk mengurung ayam jantan peliharaannya. Bentuknya menyerupai kubah terbuat dari bambu yang relatif tipis. Kemudian dianyam sedemikian rupa. Terdapat bentuk variasi bentuk dari songkok ayam ini, yaitu bentuk ini memiliki keunikan sendiri. Kerajinan songkok ayam ini walau terlihat sepele namun menjadi mata pencarian utama masyarakat sawah. Masyarakat sawah Aur Kuning, di mana setiap rumah ada memproduksi songkok ayam sesuai pesanan yang telah ditetapkan oleh agen mereka dalam satu produk yang terdiri dari 2 atau 3 buah.
Songkok ayam dibanderol dengan harga minimal 100.000 lebih kurang saja. Tak jarang saking banyaknya pesanan yang datang, masyarakatnya pun kewalahan dalam membuat kerajinan ini. Dalam mengatasi hal ini, agen dan masyarakat akan sepakat untuk membagi sama rata pesanan yang telah dibuat atau datang. Namun sekarang dikarenakan jumlah bahan baku yang semakin berkurang dan pesanan semakin melonjak tinggi, banyak rumah tangga yang berhenti membuat kerajinan ini. Sekarang hanya tinggal 30 rumah tangga yang memproduksi songkok ayam khas Payakumbuh. Baiklah, saya di sini akan membacakan jawaban dari narasumber tentang awal mula narasumber tersebut merintis usaha songkok ayam. Narasumber tersebut merintis kerajinan songkok ayam dimulai dari tahun 2011. Berikutnya adalah apakah ada kendala dalam produksi dan distribusi? Dan narasumber tersebut menjawab, saat ini proses distribusi terkendala dikarenakan adanya kekurangan bahan baku dan tingginya permintaan konsumen, sehingga masyarakat kampung tersebut harus menolak permintaan dari konsumen jika permintaan itu terlalu banyak. Dan yang terakhir ada tenun balai panjang yang akan dijelaskan oleh Arif. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang kearifan lokal yang berasal dari Payakumbuh, yaitunya tenun. Tenun yang berasal dari Balai Panjang Payakumbuh. Tenun merupakan sebuah kerajinan tradisional yang hampir ada di setiap penjuru Indonesia. Metode pembuatannya yang menggunakan alat manual di mana benang disusun sedemikian rupa satu persatu menjadi sebuah kain yang cantik dan enak dilihat. Membuat tenun khas Payakumbuh ini memiliki banyak peminat yang berasal dari pemasaran melalui media sosial atau event-event lainnya yang membawa nama Sentra Tenun Balai Panjang. Sentra Tenun Balai Panjang didirikan pada tahun 2015 atas dasar keinginan dalam memberdayakan masyarakat Payakumbuh, tepatnya lagi masyarakat yang berada di Balai Panjang. Namun, Bu Heni sebagai pendiri tidak melarang bila ada orang dari luar Balai Panjang ataupun dari luar Payakumbuh untuk belajar dan menjadi karyawan di sentra tenun ini. Ibu Mimi sebagai wakil ketua dari sentra tenun Balai Panjang mengaku bahwa di balik banyaknya pesanan yang mereka dapat, tak semua bisa mereka penuhi dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan jam kerja yang tak begitu lama akibat para karyawan yang berasal dari ibu rumah tangga. Alhasil mereka hanya dapat menghasilkan 2-3 bahan baju saja, belum terhitung dalam menghasilkan dalam bentuk baju. Kemudian hasilnya biasanya dijual ke Bukit Tinggi dan bahkan sudah mencapai ke mancanegara. Dan sentra tenun Balai Panjang ini juga sudah memiliki banyak prestasi-prestasi, yaitunya di tingkat nasional. Setelah kami melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwasannya tak banyak kerajinan khas Payakumbuh yang didapatkan. Selain karena wilayah memang tidak terlalu luas, serta menjadi perkumpulan para pedagang dari luar kota, minat generasi muda yang tidak terlalu memperhatikan kerajinan tradisional turut menjadi faktor semakin sedikitnya ditemukan kerajinan tradisional khas Payakumbuh. Namun, dengan beberapa usaha kita dapat mempertahankan hal yang sudah ada sejak turun-temurun ini. Dan pemerintah turut mengambil peran dalam mempertahankan kearifan lokal dengan memberikan layanan yang dapat mempertahankan kearifan lokal, yang mana dapat membantu para pengrajin yang terkendala biaya agar tetap bertahan. Demikianlah hasil penelitian kami seputar kerajinan khas Payakumbuh. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam presentasi kami terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.